Oke Sobat Besti, kembali lagi dengan Alex di sini. Jadi sekarang kebetulan Alex lagi ada di Kawasaki nih. Nah, buat kalian bingung kalau kalian transit lama di Kawasaki Station enaknya kemana sih? Oke, jadi pada kesempatan kali ini Alex bakal ajak kalian ke Bikuri Danki. Nah, buat kalian yang nggak tahu, ini tuh restoran ya teman-teman. Jadi restoran ini tuh buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Nah, jadi ini tuh letaknya benar-benar deket banget nih sama Kawasaki Station. Nah, kalau kalian turun di Kawasaki Station menuju ke restoran ini, itu tuh benar-benar deket banget, sekitar 3 menit atau sekitar 180 meter aja dari Kawasaki Station nih. Nah, jadi aku sekarang akan jelasin ke teman-teman. Sebenarnya aku mau review sih tentang restoran itu. Nah, yang pertama gimana sih cara menuju ke sana, khususnya dari Kawasaki Station. Nah, untuk yang kedua, gimana sih makanan yang disediain sama restoran tersebut. Nah, jadi untuk yang pertama cara menuju ke sini simpel banget, teman-teman bisa pakai Google Map. Seperti yang udah aku bilang tadi, teman-teman tuh sekitar hanya menempuh waktu sekitar 3 menit aja kalau jalan kaki dari Kawasaki Station untuk menuju ke sini, atau sekitar 180 meter aja nih, benar-benar dekat banget. Nah, jadi mungkin aku tadi nggak ada jelasin nih, ini tuh sebenarnya restoran apa sih? Jadi Bikuri Donki ini merupakan restoran hamburger guys, atau dalam bahasa Jepangnya itu hambagu. Jadi ya kalau kita ke Jepang bener-bener khas banget sih hambagu itu di Jepang. Jadi ya wajib banget sih dicoba. Khususnya kalau teman-teman lagi ada di Kawasaki nih. Kan restoran hambagu tuh banyak banget tuh, dan harganya juga nggak main-main teman-teman. Ada yang dari 1000-an yen, atau ada juga dari yang start dari 900-an yen. Itu tuh kalau start dari 900-an yen atau sampai 1000-an yen itu tuh tergolong cukup murah teman-teman. Kalau teman-teman beli hambagu sekitar di harga 2000 yen itu benar-benar mahal banget teman-teman. Nah, jadi kita harus bagus-bagus nih untuk mencari restoran yang murah, tapi yang nggak murahan ya, harus enak juga. Jadi Bikuri Danki ini letaknya ada di Kawasaki Levorn. Jadi ini tuh sebenarnya mall teman-teman. Dan tempatnya itu seperti ini teman-teman. Jadi di ruangan ini tuh nggak cuma Bikuri Danki aja. Jadi ini tuh seperti food court teman-teman. Dan di dalamnya itu ada banyak sekali restoran ya. Teman-teman bisa pilih juga. Sebenarnya aku nggak tahu nih di sini. Jujur aku belum ada planning ke Bikuri Danki ini, tapi aku planning ke food court ini. Setelah aku jalan-jalan, ternyata harga yang cocok buat aku itu Bikuri Danki ini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini tuh letaknya di lantai 2 ya teman-teman, lantai 2 Kawasaki Levorn. Jadi seperti itu. Nah, jadi di depan itu dia restorannya ya, Bikuri Danki-nya. Oke, jadi giliran aku yang pesan. Nah, teman-teman bisa lihat tuh harganya masih rata-rata masih di bawah 1000 yen ya teman-teman. Itu benar-benar jelas banget. Ada yang 960, ada yang 900. Nah, jadi teman-teman bisa pilih tuh. Karena harganya murah, oke deh aku pesan di sini. Cuma aku juga nggak tahu ya apakah rasanya oke atau enggak ya. Jadi kita langsung aja pesan teman-teman. Kalau kita nggak pesan kan nggak tahu ya gimana rasanya teman-teman. Jadi kita pesan aja langsung ke kasirnya. Teman-teman bisa pakai cash, pembayarannya bisa pakai cash ataupun pakai debit atau pakai IC card juga bisa teman-teman. Jadi bebas ya. Kalau teman-teman pakai cash, teman-teman bisa taruh uangnya di sana ya. Jadi itu di Jepang tuh memang seperti itu teman-teman. Kita tuh ngasih uang nggak langsung tangan ke tangan, tapi kita ada tempatnya seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita nunggu kembalian ya teman-teman. Oke, kita dapat kembalian dan kita langsung aja cari meja ya teman-teman. Dan di sini juga nggak terlalu ramai, kebetulan aku kesini sekitar
siang teman-teman, di sekitar jam 1 siang. Padahal ini jam makan siang ya, tapi kok nggak terlalu ramai ya. Oke lah, bagus juga, nggak terlalu crowded. Dan di sini kita dapat free refill minum ya teman-teman. Jadi kita bisa refill minum sepuasnya, cuman adanya itu air dingin doang teman-teman. Ya teman-teman sebagai orang Indonesia bisa bayangin sih. Di sini lagi musim dingin, kebetulan ini bulan Februari teman-teman, dan di luar itu dingin sekali sekitar 14 derajat, dan kita disediakan minum air dingin ya. Wah, bener-bener nusuk banget dinginnya ya teman-teman. Jadi di sana juga ada kursi untuk anak-anak teman-teman. Nah, jadi ini sistemnya teman-teman, kita bakal dikasih alat seperti ini ya. Teman-teman sebagai orang Indonesia pasti udah tahu ya, ini tuh alat yang benar-benar kepake banget di restoran mie yang pedas di Indonesia itu ya teman-teman, pasti tahu lah alatnya seperti itu. Nah, jadi nanti dia getar-getar seperti ini teman-teman. Ya sama seperti di restoran mie terkenal Indonesia itulah teman-teman. Jadi setelah itu kita harus menuju ke restorannya lagi untuk mengambil pesanan kita. Jadi nanti ini diberikan kepada petugasnya, dan ini dia hambagunya. Oke. Jadi aku pesan yang pakai telur ya teman-teman, hambagu plus telur plus nasi juga. Itu harganya di sekitar 980 yen. Jadi ini dia detailnya. Ini tuh kalau aku lihat gimana ya, nasinya itu bener-bener banyak banget, tapi yang ini nggak terlalu banyak sih, punya aku bener-bener banyak banget. Nah teman-teman bisa lihat tuh, nasinya bahkan hampir 60% ya kalau aku bisa bilang ya. Kalau hambagu sama telur sama sayurnya sih ya 50% lah, besarnya sama, cuma nasinya bener-bener banyak banget teman-teman. Wah, bener-bener bikin ngiler sih. Aku goyang-goyangin tuh telurnya. Wah, ini telur setengah matang sih. Oke, kelihatannya enak sih. Jadi kita juga disediakan sumpit teman-teman. Jadi nggak pakai sendok ya. Kita di sini pakai sumpit. Bayangin aja tuh makan telur pakai sumpit ya. Jadi oke, ini dia detail makanannya. Aku rekam pakai HP ini guys. Jadi ada buah, ada gininya juga, ada mayones, dan ini telurnya. Wah, bener-bener unik banget deh telurnya. Jadi ini setengah matang ya, kita coba hancurin nanti telurnya teman-teman. Nah ini dia tuh, wah bener-bener di part ini sih bener-bener nyaman banget di mulut teman-teman. Nah di sini juga ada smoking room teman-teman, jadi teman-teman habis makan kayak aku ini, teman-teman bisa langsung nyebat, dan deket banget kok tempatnya, jangan khawatir teman-teman, bisa ngerokok sambil makan ya. Jadi ini self service, mungkin di Indonesia udah ada ya teman-teman. Setelah kita makan, kita harus taruh tempatnya di sini. Dan kalau di Jepang itu ada istilah, kalau kita habis makan itu bilang gochisu sama desta, itu artinya untuk mengatakan terima kasih telah dibuatkan makanan ini. Jadi seperti itu. Oke, itu dia videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in next video. Bye bye.